Beb, aku hari ini dapat curhatan. Jadi tentang dia itu baru udah lahiran, anaknya tuh baru 3-4 hari. Nah, dia tuh baru tahu kalau ternyata keluarga suaminya itu menolak imunisasi pada anak. Sedangkan dia lahir di keluarga yang sangat pro imunisasi. Bahkan kakak-kakaknya pasien ini imunisasinya tuh teratur, ada yang di posyandu, ada yang di dokter spesialis anak. Nah, sedangkan berbanding kebalik sama keluarga suaminya, ipar-iparnya itu menolak dengan keras adanya imunisasi pada bayi. Nah, dia itu juga baru tahu ketika bidan tempat dia bersalin menyarankan ngasih surat untuk inform consent. Inform consent itu persetujuan ya, persetujuan bayinya disuntik vitamin K sama HB0. Fungsi vitamin K itu untuk mencegah pendarahan pada bayi baru lahir. Imunisasi HB0 itu mencegah hepatitis pada bayi baru lahir. Biasanya VITK itu disuntikkan langsung setelah lahir, dan HB0 ini disuntikkan 2-4 hari setelah lahir. Ada juga yang 6 jam setelah lahir langsung disuntikkan. Nah, keluarga suaminya ini menolak, Beb. Nah, jadi akhirnya bayinya yang baru lahir ini yang usia 4 hari ini belum disuntik vitamin K ataupun HB0. Jadi dia chat, "Jadi aku harus gimana ya, Mbak?" Kayaknya. Dia bilang, sorry, keluar bahasa kerajaan. Jadi dia bilang, "Jadi saya harus gimana ya, Mbak? Saya takut ada apa-apa pada bayi saya." Dia bilang kan. Nah, sebenarnya ini dilema, terus udah permasalahan yang mengakar banget di masyarakat. Dan sorry kalau video ini nanti bakal panjang. Nah, masalah penolakan imunisasi ini udah banyak banget aku temui, baik waktu aku masih di desa maupun aku masih kuliah, terus bahkan waktu aku magang di kota besar pun yang mungkin sudah modern juga tetap ada banyak yang menolak imunisasi. Oke, aku tekankan sebelum panjang lebar ya, Beb. Aku tekankan, imunisasi itu adalah hak setiap anak. Nah, intinya adalah imunisasi itu adalah hak setiap anak. Hak untuk mendapatkan imunisasi, untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya dan terhindar dari efek-efek penyakit-penyakit yang berbahaya. Contohnya, imunisasi cacar atau imunisasi polio pada bayi. Nah, polio itu kan kalau nggak diimunisasi itu efeknya sangat-sangat bahaya, bisa menyebabkan kelumpuhan. Begitu juga dengan cacar air. Nah, kalau sekarang itu kan sudah diimunisasi bayi-bayinya. Itu malah meskipun misalnya dia kena cacar, dia biasanya tuh hanya mengeluarkan hanya demam, terus cuma ada bintik-bintik merahnya, terus nggak selang berapa lama akhirnya sembuh. Nah, kalau misalnya dia nggak nggak disuntik imunisasi, itu efeknya akan panjang, Beb. Bisa ke kerusakan jaringan, kerusakan organ, dan lain-lain. Nah, jadi kan bayi itu belum bisa bilang ya, aku mau diimunisasi atau aku nggak mau diimunisasi. Sedangkan imunisasi itu adalah hak setiap anak. Dan sebenarnya orang tua tidak boleh mengambil hak anak, benar kan? Memang benar, orang tua mempunyai hak untuk memilih diberikan atau tidak. Tapi yang sebenarnya yang punya hak untuk menentukan bayi ini boleh disuntik atau tidak adalah dokter dan dokter spesialis. Nah, memang ada beberapa kondisi khusus bayi yang tidak boleh diberikan imunisasi. Tapi itu tadi, itu atas anjuran dokter, Beb. Bahkan bayi prematur pun itu dianjurkan untuk imunisasi. Kalaupun terlambat, tetap diberikan imunisasi. Kenapa imunisasi penting? Itu untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, Beb. Nah, terus ada satu yang aku sering temui, ada yang bilang, "Anak saya nggak diimunisasi, sehat-sehat aja dok kok Bu." Dia bilang kan. Ya bener, dia sehat karena lingkungannya itu sudah diimunisasi. Itu tadi adanya herd immunity. Masalahnya sebenarnya dari zaman dahulu itu sudah muter-muter ngakar-ngakar. Akhirnya aku bilang sama pasiennya tadi, ajak suaminya ngobrol ke dokter spesialis anak buat meriksa kondisi anak ini apakah dianjurkan untuk imunisasi atau tidak. Karena sayang kalau nggak diberikan suntik imunisasi, apalagi ini bahkan suntik vitamin K juga nggak diberikan. Sedangkan melalui proses persalinan, bayi itu kan banyak yang dia lalui, dan potensi untuk adanya perdarahan pada bayi dari tali pusat, dari otak, dari mana-mana itu tuh banyak. Jadi memang VITK sebenarnya sangat diperlukan oleh bayi. Begitu juga vitamin imunisasi HB0. Bayangkan aja, eh, bayi lahir, kita bawa pulang, terus dicium sama eh, pengunjung yang nggak tahu dari mana, nggak tahu riwayat kesehatannya apa, ternyata dia punya riwayat hepatitis, sedangkan bayi ini nggak terlindungi dengan imunisasi HB0. Akhirnya bayinya ketularan. Satu. Terus di bawah di usia 28 hari, bayi itu harus diimunisasi BCG. Biar terhindar dari apa? Biar terhindar dari TBC. Karena kuman TBC itu, Beb, dia nggak mati di udara, dia nggak mati. Itu sebenarnya sangat berbahaya dan sangat menular, apalagi terhadap bayi yang daya tahan tubuhnya lemah. Nah, memang ada pandangan, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak, itu adalah pribadi masing-masing. Tapi saran aku sebagai salah satu tenaga kesehatan, eh, imunisasi itu bukan cuma ada di Indonesia, Beb. Imunisasi ini sudah ada di seluruh dunia. Bahkan ada negara yang mewajibkan imunisasinya lebih banyak daripada yang ada di Indonesia. Nah, bahkan kita untuk masuk ke negara Arab itu juga, kita juga sudah harus punya sertifikat imunisasi, Beb. Nah, seperti meningitis, influenza, dan lain-lain. Nah, saran aku, kalau misalnya berada di posisi si Mbak yang tadi, ajak suaminya, jangan ajak mertua, jangan ajak ipar. Yang punya anak adalah kita berdua, ya Beb. Ajak suaminya, kita ngobrol ke spesialis anak. Nggak cukup kalau misalnya nggak puas sama satu spesialis anak, cari perbandingan lain. Terus yakinkan kenapa bayi ini harus diimunisasi, itu tadi. Tapi kalau misalnya memang dari
suaminya udah kita ajak konsul ke spesialis anak, dia memang dari dalam hatinya masih kekeh tidak mau diimunisasi, jadi ibunya harus siap siaga, harus ekstra. Karena apa? Karena dia tidak punya perlindungan seperti anak-anak yang lain. Memang benar, ada yang bilang, karena saya nggak diimunisasi tapi tetap sehat, malah yang diimunisasi sering batuk pilek. Karena lingkungannya sudah herd immunity, Bu. Sudah punya kekebalan kesehatan tertentu. Kalaupun anak itu kena demam atau kena cacar, dia batas demam sama keluar bintik-bintik merah. Dia nggak sampai merusak jaringan, nggak merusak organ. Terus juga kemampuan untuk menularkannya juga lebih rendah daripada anak yang tidak diimunisasi. Oke, sekian dulu penjelasan dari aku. Kalau misalnya memang ada yang kurang, aku terima kritik dan saran. Tapi ingat, kritik dan saran karena ini sebenarnya topik yang sangat-sangat sensitif, karena ini kembali ke individu masing-masing mau atau tidak. Tapi saran aku, boleh konsul dulu ke orang yang terpercaya seperti dokter spesialis anak atau dokter umum buat nentuin apakah anak ini boleh diimunisasi atau tidak. Kalau misalnya dokternya bilang harus imunisasi, bayi ini boleh diimunisasi, berarti kita sudah tidak memberikan satu hak anak, yaitu imunisasi pada anak. Oke?